Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang kuasa yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kasih, rahmat, dan pengampunan Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersyukur melalui pujian kami kepada Tuhan. Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah kesetiaan kita terus kepada Tuhan sampai seumur hidup. Tuhan memberikan kekuatan di dalam segala kelemahan untuk mengiring Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Sebab Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu
mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah kita mau bersama-sama mengimani lagu ini dan nyatakan kepada Tuhan. Amin. Kami mau melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Amin. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Perkataan ini diucapkan ketika Yesus dalam perjalanan menuju meninggalkan Yudea dan kemudian melintasi daerah Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dan Yesus meminta minum padanya. Tetapi perempuan itu berkata, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah keselamatan daripada perempuan Samaria ini. Sebelum perempuan ini bisa menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran, maka terlebih dahulu haruslah dibereskan tentang pribadinya. Bahwa Yesus berkata untuk memanggil suaminya dan datang kepadanya. Tetapi perempuan itu berkata bahwa dia tidak mempunyai suami. Dan Yesus membenarkannya karena memang perempuan ini sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padanya bukan juga suaminya. Dalam hal ini perempuan itu berkata benar. Tetapi bagi perempuan itu sendiri, dia menjadi sangat malu dan tertegur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita masuk sebagai penyembah yang bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka terlebih dahulu kita perlu membereskan apa yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita. Segala dosa, segala kesalahan yang kita lakukan. Dan di mata Tuhan, itu semua terbuka. Dan
Tuhan dapat menegur, mengingatkan untuk kita mau bertobat dan sungguh-sungguh hidup takut akan Dia, agar kita bisa menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan di situ, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi, ini adalah keinginan dari Allah Bapa sendiri, bahwa kita ini boleh menjadi penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat dikatakan di situ bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, dalam roh kita sebagai manusia, ketika kita menyembah Tuhan dalam pujian, dalam pengagungan kepadanya, maka itu harus dilakukan dengan hati yang tulus, dengan totalitas dari hati, bukan hanya di bibir, tapi lain di hati, tetapi dari hati yang keluar dari bibir, satu ucapan pujian kepadanya dengan sungguh-sungguh. John MacArthur berkata bahwa kita mungkin menyembah dengan tidak sempurna, tetapi tidak dapat menyembah Dia dengan tidak tulus. Mungkin kita tidak bisa menyembah secara perfect atau sempurna, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menyembah dengan tidak keluar dari hati kita. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita resapi kata-kata itu, kita imani. Ketika kita mengagungkan Dia, benar-benar ada rasa hormat kepada Dia. Bukan hanya sebatas formalitas, kemudian atau pikiran kita ketika kita memuji Tuhan, pikiran kita melayang entah kemana, tidak berfokus pada pujian itu sendiri, sehingga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan menghendaki, Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Hal ini pernah ditanyakan oleh Pilatus. Dikatakan di situ, apa itu kebenaran? Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 dikatakan di situ, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita ingin menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Bapa, berarti kita harus belajar hidup dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Misalnya, ketika seorang berbicara, Bapak A misalnya, dia memberikan perintah kepada anak buahnya. Kata Bapak A, peraturan dari Bapak A disampaikan kepada anak buahnya. Berarti kata-kata itu tidak bisa lepas atau berdiri sendiri dari Bapak A. Jadi kalimat yang dikeluarkan Bapak A itu adalah menunjukkan pribadi Bapak A itu sendiri. Demikian juga di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama ini, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kebenaran yang mutlak dan bersifat hakiki, bahwa apa? Firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, lahir sebagai manusia, datang untuk memberitakan ada kabar sukacita bahwa di dalam Dia ada keselamatan
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kebenaran yang sesungguhnya yang harus kita pahami, sehingga kita bisa disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar. Yang pertama adalah harus menyembah dalam roh, yaitu dengan ketulusan, kesungguhan hati, bukan hanya di bibir saja, tapi meluap dari hati, pujian meluap dari hati. Dan yang kedua adalah dalam kebenaran, yaitu dalam firman Tuhan. Mari kita rajin dan setia membaca firman Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu saat kita beribadah, tetapi setiap hari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita dan kita boleh menjadi penyembah-penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. God bless you.